istimewa. Walaupun sukses patah, tapi ternyata masih lompatnya sempurna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys, channel kesayangan anak saya ya. Jadi hari ini saya pengen berbagi tentang memperbaiki sasis SFM ya. Jadi ini khusus untuk kaum mendang-mending, kaum yang daripada beli diperbaiki dan sebagainya. Tapi semua itu kembali kepada regulasi teman-teman. Jadi ada regulasi race yang memang tidak boleh ada memperkuat sasis, lem, cor, ada yang nggak boleh, tapi ada yang dipersilahkan ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk memperbaiki sasis yang patah, oke, langsung saja kita perbaiki. Langsung saja kita mulai. Ada dua sasis ini kebetulan ya yang patah dengan kerusakan yang berbeda. Ini yang depan, ini yang belakang. Masih ingat yang ini? Ya, betul. Ini adalah sasis yang saya bangun untuk konten kemarin dan dari balap liar yang kemarin dilakukan di sini, diadakan di sini. Ini ternyata patah bagian depan dan patahnya parah sekali. Nanti kita bahas. Sekarang yang ini dulu. Ya, yang ini kerusakannya ada pada sayap. Ya, kita lihat ini sayapnya. Oh hell no. Dia patah di sayap. Oke, kita akan perbaiki, mudah-mudahan kuat dan bisa. Pertama-tama yang wajib dilakukan adalah membersihkan ya. Kalau dilihat ini ada banyak sekali bekas minyak ya, dan lem tidak akan cekat ke minyak. Ini kita bersihkan saja dengan wash bensin. Ini kebetulan saya ada wash bensin. Kita bersihkan, Anda bersihkan dengan apapun boleh, mau sabun, mau apapun boleh. Yang penting bersih dari minyak, itu langkah pertama. Jadi kalau sudah kondisinya kering, dia warnanya warna karbon asli begini, lah ini baru siap dikerjakan. Metode yang saya gunakan dalam perbaikan ini adalah metode pen ya. Artinya di sini nanti akan saya perkuat, dikasih besi, ditembus ke dalam, supaya nanti dia bisa menahan beban, karena yang biasa dipakai adalah galon, dan dia juga bisa menjadi penguat supaya ini tidak lepas lagi. Nah, saya gunakan ini jarum pentul ya. Jarum pentul ditembus ke sini, kemudian nanti akan kita kerjakan, kita olah. Pertama-tama kita panaskan dulu. Jadi ini kan kelihatan nih yang rusak di sebelah sini, patah. Lah ini kita geser ke bawah sehingga nanti jarum pentul bisa kita panasi dan kita nyos, kita tusuk di bagian yang sini. Kok blur ya, inilah pokoknya nanti kelihatan. Oke, kita bakar saja ujungnya sampai merah. Kelemahannya jarum pentul ini dia cepat dingin ya, jadi setelah merah harus langsung dinyos. Set, kita tes, coba tusuk. Nah kan langsung dingin. Dibor aja ya, dibor aja lah. Oke, kita bor saja karena pakai itu susah. Jadi kita bor di bagian sini ya, karena dia nanti untuk tempatnya jarum. Nah, bolong sudah kelihatan, ini sudah bolong tembus ke dalam. Wah, malah cepot meneh. Oke, kalau sudah begini bisa dilihat ada tempat untuk jarum. Nah, langkah berikutnya adalah jarumnya kita kerjakan. Nah, jarum ini kita potong dulu bagian yang runcing ya, kita potong, kemudian ditekuk. Ditekuk ujungnya sedikit saja begini. Lah, tujuannya adalah ketika dia ada di dalam sini, nanti dia tidak mudah lepas. Karena saya pernah melakukan yang seperti ini, cuma dilem ujung-ujungnya jarumnya lepas, sehingga dia ya otomatis ini akan lepas lagi. Nah, ini kita tekuk begini supaya jadi pengait. Nah, ini yang di bagian dalam. Nanti yang di bagian luar otomatis kita putus juga segini ya, kurang lebih kira-kiranya lah. Nah, ini kita tes sekarang, kita masukkan pakai pinset dari dalam. Oh sorry, ini harus dirapikan dulu. Setelah dibor tadi dia tidak rapi. Oke, kita masukkan, coba. Dan ternyata bisa. Nah, seperti ini kira-kira.
Bisa dilihat. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi posisi dia ada di sini ya. Ada di sini supaya dia nanti kuat menahan beban yang ada di luar. Nah, untuk yang di luarnya itu jangan lupa juga kita tekuk supaya dia tidak menganga begini, tidak posisi ke atas. Jadi benar-benar dia nanti akan sejajar dengan ini. Nah, begini. Ini berarti terlalu panjang ini ya. Kita potong lagi saja ini separuhnya. Nah, sudah kita potong jadi dia kecil sekali. Coba kita masukkan. Barangnya cilik. Oke, sebelum dimasukkan berarti ini dulu aja dikerjakan. Jadi begini. Karbon ini sifatnya licin. Jadi dia harus dikasari supaya nanti ketika dilem betul-betul akan menempel sempurna. Anda bisa pakai cutter saja. Intinya ada media yang dia dikasari, dibikin kasar supaya lemnya betul-betul mau nempel ke karbonnya. Karena nanti terakhir setelah dikasih besi harus dicor. Oke, sudah lumayan kasar. Terus bagian bawahnya juga dikasari. Digores-gores lah intinya supaya kasar. Nah, seperti dilihat dia sudah kasar dan jelek. Setelah itu baru kita pasang. Nah, setelah sudah kasar seperti yang tadi, ini saya sedih sekali ya. Saya barusan sudah take video tapi tidak kerekam. Jadi intinya besinya akhirnya dimasukkan begini, teman-teman. Ini ya, dimasukkan seperti ini posisinya. Kemudian keluarnya juga dia lurus seperti ini, dari samping kelihatan dia lurus. Kemudian kita lem. Intinya kita lem dulu di awal. Dan ini pemasangannya sederhana saja. Cukup dikasari terus kemudian dilem. Nah, yang penting adalah proses setelah ini. Proses ini kalau boleh saya bilang ini proses ngecor ya. Jadi kalau teman-teman punya karbon yang sudah patah, kalau saya sih nggak dibuang, tapi kayak amplas, saya parut sampai nanti dia jadi serbuk seperti ini. Karena ini kalau sudah dijadikan bahan untuk ngecor, itu pengalaman saya mengatakan ini kuatnya luar biasa. Oke, kita langsung cor saja. Jadi kita ambil serbuk ini, langsung kita taruh di bagian yang mau dicor. Oke, satu-satu, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ratakan pakai pinset dengan rapi. Nah, ini rapi sekali. Kalau sudah rapi begini, tinggal kita tetesi lem. Tetes. Ada efek berasap, itu berarti karbonnya matang di dalam. Nah, kalau sudah begini tinggal kita tunggu kering. Biasanya sih sasis akan kembali normal. Dari atas dia tetap cantik, dari bawah terlihat cor-corannya, dan ini akan kuat sekali. Oke, jadi inilah yang bisa kita lakukan di sayap yang patah. Dan ini insya Allah kuat sekali, tidak akan patah lagi. Dan kita lanjut ke sasis berikutnya. Oke, kita sekarang beralih ke sasis yang kedua. Sasis yang kedua ini kerusakannya lumayan parah ya. Kita lepas dulu bagian belakang supaya tidak mengganggu. Karena yang rusak ini bagian depan dan kerusakannya parah sekali, lihat nih. Teng. Wah, ini hancur berantakan ini teman-teman. Nggak tahu ini seperti apa mainnya kok bisa seperti ini ya. Nggak apa-apa, yuk kita bongkar dulu. Jeng. Ternyata kondisinya parah sekali sampai hancur terbelah begini, tapi tidak masalah, insya Allah masih bisa. Langkah pertamanya seperti yang sebelumnya, kita harus bersihkan dulu dari noda-noda dunia, dari kotoran, dari minyak, sehingga supaya lem bisa menempel dengan baik. Anda bisa gunakan apa saja terserah. Kalau saya pakai wash bensin, karena memang wash bensin bisa cepat kering dan untuk minyak-minyak Tamiya dia bisa benar-benar bersih. Oke, ini langkah pertama sudah kita lakukan. Langkah keduanya, ini bisa langsung kita pasang, maksudnya dicari posisi yang terbaik. Posisi terbaik yang sesuai dengan memang bentuk sasis. Ini berarti agak diputar kayaknya. Agak dilonggari. Oh iya betul. Nah, agak dilonggari, maka kita bisa mencari. Nah, ini seperti ini.
Kalau sudah seperti ini, dia sudah kembali ke posisi awalnya. Tinggal kita tetesi lem. Sebelum tetesi lem, oh enggak apa-apa. Oh ya, tetesi lem aja dulu supaya minimal ceket aja dulu. Kita sekalian cek di setting board ya. Dan ternyata masih sempurna. Oke, dia masih bagus, lurus. Nah, ini yang paling penting soalnya. Oke, kita tetesi lem. Bukan untuk repair, tapi hanya untuk supaya tidak bergerak saja. Nah, kalau sudah begini lumayan. Minimal sasis di celahnya ini sudah terisi dengan lem dan dia tidak bergerak. Tinggal kita kuatkan setelah ini. Astagfirullah, saya baru sadar. Ternyata kanan kiri, guys. Ya Allah. Kayak opo melayu nih wingi. Kencang sekali berarti. Oke, kita bersihkan saja juga. Ini parah ya. Maksudnya normalnya sasis seperti ini dibuang, tapi enggak. Karena saya orangnya hemat. Janganlah, kalau masih bisa dipakai, pakai dulu. Oke, kita bersihkan. Kemudian juga sama, kita lem bagian yang terbuka itu saja. Nah ini, sedihnya. Kita longgari sedikit supaya bisa diputar. Oke, kita paskan kayak tadi. Yang sebelah kiri ternyata lebih parah teman-teman. Jadi tidak bisa kembali normal kalau tidak ditekan. Jadi kalau ditekan gini dia baru mau kembali, kalau tidak ya tidak mau. Apakah bisa atau tidak? Nggak tahu, kita coba saja. Jadi ini sambil saya tekan sambil ditetesi lem. Pas yang lubang kita tekan sambil tetesi lem. Seperti ini. Jadi kalau sudah sasis kayak gini, jangan lagi berharap mulus, cantik, jangan, karena yang penting kuat. Oke, kita tahan dulu sampai benar-benar kering. Oke, dia sudah kering kayaknya, dilepas aman. Nah, posisi sudah kembali normal. Untuk membuktikan apakah masih lurus atau tidak, kita pasang saja underguardnya. Oke, jadi setelah ini dikencengi, ternyata alhamdulillah dia masih lurus ya. Ground clearance-nya masih bagus. Lah, dia betul-betul masih menapak sempurna. Kanan, kiri, dan tengahnya oke. Artinya nanti setelah dilem, insya Allah masih bisa lompat dengan lurus. Nah, setelah begini, apa yang dilakukan? Nah, yang saya lakukannya agak ekstrim. Saya juga akan ngasih pen besi ke dia. Cuman lebih ekstrim tidak kayak yang tadi. Dengan cara dibakar. Besi yang akan saya gunakan adalah besi dari propeller. Karena setahu saya ini besi yang cukup keras, cukup atos. Ini sudah pernah dipotong sebelumnya karena memang saya sering pakai untuk itu, ngecor. Nah ini kita bagi aja jadi dua. Jadi tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Jadi dua ya, untuk kanan dan kiri. Kan, atos. Keras. Wait. Kita minta bantuan dengan tangan yang lebih besar. Wes, mantap. Oke, jadi kita siapkan dua besi tersebut. Wah, ini meja berantakan. Sebentar. Oke, lanjut. Jadi besi ini nanti ya, ini kita panasi, kemudian kita letakkan di sini dalam posisi agak menyilang. Ya, jadi gini. Dia mentok ke ujung sana, tapi dia juga menyilang begini. Dipanaskan, kita tembuskan ke dalam. Ini maksudnya supaya dia tidak bisa bergerak ke belakang lagi. Yuk kita langsung praktek saja. Oke, karena proses ini penting, akan saya dekatkan saja. Nah begini supaya lebih jelas, kita bakar. Seperti biasa kita bakar sampai merah betul, sampai jadi bara api. Nah, nanti ini langsung kita taruh di sana supaya menyatu dengan sasis. Oke. Nah, kita tekan sedikit. Ini maksud saya begini, ya. Jadi dia ditekan sampai masuk ke dalam sasis. Nah, kalau seperti ini, insya Allah akan kuat sekali. Oke, kita lakukan proses yang sama untuk sebelah yang satunya. Kita bakar dulu. Sudah merah, tinggal kita pasang.
Sedikit ditekan. Nah, cekat. Oke, jadi 2 pen besi telah terpasang, satu di sini dan satu di sini. Kalau sudah begini, kita cek dulu teman-teman ground clearance-nya. Kita cek dan ternyata alhamdulillah dia masih lurus banget. Set, 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 lurus, mantap. Sudah, kalau begitu sekarang kita cor kayak yang tadi, persis seperti yang sebelumnya. Kita ambil bubuk karbon, kita tabur di atasnya seperti ini. Anda bisa bayangkan bubuk karbon sebanyak ini berapa lama untuk memarutnya. Ya cukup lama, tapi kekuatannya insya Allah benar-benar maksimal. Kurang. Tidak usah dipadatkan ya. Kalau dipadatkan nanti malah lemnya tidak mau masuk. Aduh, astagfirullah, ada yang lupa. Apa itu? Dikasarin kan mas? Betul. Ini harus dikasari dulu. Kalau nggak dikasari, lem tidak mau nempel. Oke, kita kasari dulu. Ini awal ya, ketika belum dikasari. Setelah ini, setelah dikasari akan saya tunjukkan. Oke, inilah penampakan ketika sudah dikasari dan dirusak sedikit ya sama cutter. Jadi supaya lem betul-betul menempel. Setelah itu baru kita kasih bubuk saja. Untuk ngasih bubuknya jangan langsung tebel ya teman-teman sekalian. Karena takutnya dia tidak mau ngerembes ke bawah. Jadi cukup bisa dengan 2 kali lapis. Misalnya begini. Nah, ini lapisan pertama. Ini lapisan pertama, tidak terlalu tebel, baru kita tetesi lem. Nah, berasap. Kalau berasap berarti ada efek matang, lemnya panas. Nah, seperti ini. Oke, kita kerjakan yang satunya. Kita lakukan juga untuk yang sebelah kanan. Bubuk dipasang. Jangan terlalu tebal. Nanti kita lakukan prosesnya 2 kali. Proses pertama tipis saja supaya meresap ke dalam karbon. Nah, begini. Ini yang pertama. Oke, nah kalau sambil menunggu kering yang ini kita sikat yang kedua. Kita tumpuk lagi yang sebelah kiri sekali. Jadi ini ada 2 lapis. Kalau langsung tebal takutnya yang tadi saya bilang tidak masuk ke dalam pori-porinya bubuk karbon sehingga pengeleman akan percuma. Sekedar info, bubuk karbon ini kalau sudah kena lem dia jadi keras seperti batu. Oke, sudah rata dan rapi untuk lapisan kedua. Nah, ini baru kita tetesi lem. Bismillah. Ini udah lapisan terakhir dan paling atas. Oke, agak basah dikit enggak apa-apa. Yang penting betul-betul semuanya rata masuk ke dalam. Oke, yang kiri sudah beres, sikat yang kanan. Kita lakukan proses yang sama untuk yang sebelah kanan. Jadi 2 kali cor, ya Allah. Ini sasis kasihan ya. Harusnya dibuang, tapi jangan dibuang. Siapa tahu yang begini-begini malah bisa membawa ke juara. Ngimpi. Tapi enggak apa-apa lah, siapa yang tahu. Karena menang itu 50% settingan mobil, 50% rezeki. Mobil enak belum rezeki ya enggak menang. Oke, kita tetesi lem sampai basah. Mantap, lem sudah masuk semua. Nah, kalau sudah seperti ini insya Allah dia akan kuat sekali ya. Bisa dibayangkan berapa ketebalannya dan kekuatannya. Oke, mantap. Setelah ini mobil akan saya rakit ulang seperti semula dan kita coba di track apakah dia masih mampu berlari seperti mobil yang tidak patah. Oke, jangan kemana-mana, kita tunggu tes run-nya. Oke, semua sudah dirakit dengan benar. Kita lihat ground clearance yang depan enak, rata, yang belakang juga rata. Ya, nempelnya bareng. Kita coba saja, mudah-mudahan walaupun sasis patah dan bekas dilem tetap larinya akan bagus. Langsung saja.
Walaupun sasis patah, tapi ternyata masih lompatnya sempurna. Dia cuman di interchange aja kan. Interchange masalah gampang lah, masalah roller dan sebagainya. Intinya walaupun sasis patah tetap istimewa. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.